Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Halifi Hasisan SPTMM. Perkenalkan, nama saya Supriyatin dengan NIM 1123-11532, kelas MA 22CA01 SDM Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Presentasi ini merupakan hasil analisis saya untuk tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Saya memilih untuk menganalisis praktik manajemen sumber daya manusia di PT MPS atau PT Mega Prima Sejahtera. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi produk skincare Science, khususnya dari perspektif saya selaku distributor di area Bekasi. Fokus analisis saya meliputi sistem pelatihan, sistem disiplin kerja, dan kompensasi. Yang akan saya kaitkan tentang teori-teori yang sudah kita pelajari di kelas. Selain itu, saya akan membahas tentang kepuasan kinerja dan pelanggan yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Sebelum kita membahas secara detail berbagai aspek operasional dan proses produksi di PT MPS atau PT Mega Prima Sejahtera, serta produk Senskin yang sedang saya jalani, izinkan saya mempersembahkan sebuah tayangan video singkat. Video ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika tim Senskin Skincare, mencakup beragam aktivitas yang menjadi pilar kesuksesan usaha kami. Di dalam video tersebut akan menyaksikan momen-momen berharga selama kegiatan gathering tim Senskin Skincare yang memperkuat ikatan dan kolaborasi antar anggota. Lebih lanjut, video ini juga akan menampilkan secara visual proses produksi kosmetik dari Senskin Skincare. Di video tersebut menunjukkan standar kualitas dan teknologi yang diterapkan pada produk skincare dari Senskin. Terakhir, video tersebut akan memberikan gambaran mengenai pengemasan proses produk skincare Senskin untuk dikirimkan kepada calon customer dalam kondisi prima. Setelah menyaksikan video ini, pemahaman kita mengenai proses operasional dan proses produksi Senskin Skincare akan semakin utuh, sehingga diskusi kita selanjutnya akan lebih terarah dan efektif. Berkahi kami untuk menerima ilmu dari Pak Jem, agar menjadi berkah untuk kami dunia akhirat dan bermanfaat untuk proses bukan hasil. Yang diukur adalah proses, bukan hasil. Saya tahu ada setiap bulan ukur hasil. Setiap kali kita bekerja terganggu dan distraksi oleh sesuatu yang nggak beres, udah berat.
Selanjutnya, latar belakang PT Mega Prima Sejahtera atau PT MPS. PT Mega Prima Sejahtera, perusahaan di balik produk skincare Senskin, didirikan pada tahun 2016 oleh Ibu Susana Sri Handayani. Beliau adalah ahli skincare yang berpengalaman lebih dari 9 tahun. Berangkat dari keprihatinan akan maraknya produk berbahaya dengan kandungan berbahan merkuri, Ibu Susana tergerak untuk menciptakan produk skincare yang aman dan halal untuk wanita Indonesia agar lebih aware terhadap kulit wajah yang sehat. Komitmen PT MPS atau produk Senskin Skincare yang aman dan halal dibuktikan dengan sertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice. Untuk fasilitas produksinya, menurut saya sebagai distributor, salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah cara memasarkan produk di era digital. Saat ini penetrasi dan penggunaan internet dan media sosial itu sangat tinggi, sehingga mengabaikan potensi memasarkan produk di era digital ini adalah kerugian yang sangat besar. Seharusnya PT MPS memberikan pelatihan yang komprehensif mengenai pemasaran digital terkini. Pelatihan ini sebaiknya mencangkup, namun tidak terbatas, penggunaan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, penggunaan iklan di media sosial seperti Facebook Ads dan Instagram atau IG Ads, serta strategi konten marketing dan SEO atau Search Engine Optimization. Ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk Senskin secara online. Dengan demikian, tim distributor dapat dibekali keahlian yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan di pasar di era digital yang semakin kompetitif dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Kurangnya pelatihan di bidang ini telah menyebabkan penurunan penjualan yang cukup signifikan, khususnya di area Bekasi. Karena kami kesulitan bersaing dengan kompetitor yang telah mengadopsi strategi pemasaran digital secara efektif. Selanjutnya, disiplin kerja di Senskin Skincare. Sistem target penjualan di Senskin yang diterapkan mendorong disiplin diri dan manajemen waktu yang efektif. Manajemen waktu yang efektif mencerminkan penerapan performance manajemen yang berbasis target. Meskipun saya tidak memiliki akses langsung ke kebijakan internal, standar kualitas dan pelayanan Senskin yang tinggi menuntut disiplin dan dedikasi dari seluruh tim. Hal ini menunjukkan pentingnya corporate culture yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Kita telah membahas bagaimana pentingnya membangun corporate culture yang kuat untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Disiplin kerja dan budaya perusahaan yang positif dapat dikaitkan dengan teori organizational culture yang menekankan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kompensasi di Senskin. Sistem komisi penjualan Senskin transparan dan memotivasi. Sesuai dengan teori incentive compensation yang kita pelajari, komisi sebanding dengan usaha mendorong peningkatan penjualan. Sistem ini juga dapat dilihat sebagai bentuk variable pay, di mana kompensasi karyawan atau distributor dipengaruhi oleh kinerja. Meskipun detail kompensasi karyawan internal tidak saya ketahui, saya berasumsi MPS menawarkan paket yang kompetitif yang mungkin termasuk fixed pay, benefit, dan insentif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Ini merupakan implementasi dari prinsip compensation and benefit management. Sistem kompensasi yang adil dan kompetitif merupakan faktor penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas.
sesuai dengan teori equity theory yang menekankan bahwa karyawan cenderung merasa puas jika mereka merasa mendapat perlakuan yang adil dalam hal kompensasi dan penghargaan. Selanjutnya, kepuasan kerja dan pelanggan. Kepuasan kerja dan pelanggan ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. Kepuasan kinerja karyawan dapat diukur melalui absensi, produktivitas, dan tingkat pergantian karyawan atau turnover. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan, ulasan online, dan tingkat retensi pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus penurunan penjualan di area Bekasi. Penurunan penjualan di area Bekasi yang sebelumnya merupakan pasar yang menjanjikan menjadi perhatian serius. Sebagai distributor di wilayah ini, saya merasakan dampaknya secara langsung. Berdasarkan observasi dan analisis, saya mengidentifikasi beberapa faktor penyebab. Yang pertama, penghapusan sistem poin atau insentif. Sistem insentif berbasis poin ini yang sebelumnya efektif dan dapat memotivasi tim telah dihentikan. Hal ini berdampak negatif pada semangat kerja dan pencapaian target penjualan. Ini menunjukkan pentingnya motivation, teori yang menekankan bahwa insentif dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi karyawan dan kinerja mereka. Penurunan motivasi karyawan berdampak pada kepuasan kinerja. Penurunan motivasi karyawan berdampak pada kepuasan kinerja mereka, yang pada akhirnya berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, faktor penurunan pada penjualan produk Syenskin, yaitu kenaikan harga secara berkala. Kenaikan harga produk yang berkelanjutan tanpa adanya strategi pemasaran yang tepat dan efektif menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasar dan mencapai target. Strategi penjualan yang tepat dan efektif merupakan bagian penting dari marketing strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan, termasuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan strategi yang tepat dapat menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, keterbatasan pelatihan. Tim distributor membutuhkan pelatihan yang lebih komprehensif mengenai produk baru dan strategi penjualan yang efektif untuk menghadapi kenaikan harga. Keterbatasan ini berdampak pada rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam menjalani tugas. Pelatihan yang memadai merupakan bagian penting dari human resource development yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Karyawan atau tim yang terlatih dan kompeten dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu kurangnya apresiasi. Kurangnya apresiasi terhadap tim, sehingga tim merasa kurang dihargai atas distribusinya dan kerja keras mereka. Hal ini berdampak pada penurunan motivasi dan kinerja tim. Hal ini berdampak pada penurunan motivasi dan kepuasan kerja tim. Apresiasi dan penghargaan terhadap karyawan merupakan bagian penting dari employer relation yang bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara perusahaan dan karyawan.
sehingga meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan atau tim. Tim yang merasa dihargai dan termotivasi cenderung memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, potensi konflik terhadap kebijakan perusahaan yang menargetkan penjualan tanpa adanya insentif atau poin. Konflik dalam organisasi dapat diatasi dengan menerapkan teori konflik manajemen yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang adil untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Konflik yang tidak terselesaikan pada kinerja dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan atau tim dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kepuasan kinerja tahun 2024. Pada tahun 2024, kepuasan kinerja distributor mengalami penurunan yang sangat signifikan. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini. Yang pertama, kurangnya motivasi dari owner. Owner menjadi kurang aktif dan kurang memotivasi tim. Fokusnya lebih tertuju kepada pengembangan usaha barunya, sehingga kurang memperhatikan tim distributor. Hal ini berdampak pada semangat kerja dan motivasi distributor. Lalu penghapusan sistem poin. Sistem poin yang sebelumnya aktif diterapkan sebagai insentif bagi distributor telah dihapus. Hal ini membuat distributor merasa kurang termotivasi dan kurang dihargai atas kinerja mereka. Selanjutnya, kebijakan pembayaran. Sistem pembayaran tempo diterapkan. MPS memiliki kebijakan yang kurang adil. Jika pembayaran telat 1 hari, maka poin yang dulunya aktif akan dihapus. Seharusnya ada toleransi waktu, misalnya 1 minggu sebelum poin dihapus. Kebijakan yang kurang adil ini menyebabkan kurangnya kepuasan di kalangan distributor. Kurangnya pelatihan offline. Kurangnya pertemuan secara offline membuat distributor merasa kurang terhubung dengan manajemen dan kurang mendapatkan informasi terkini. Pertemuan offline bisa menjadi wadah untuk membangun hubungan yang lebih erat, menyelesaikan masalah bersama, dan meningkatkan motivasi. Selanjutnya, konflik antar manajer. Perpindahan tim antar manajer yang sering terjadi menimbulkan konflik antar manajer. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi dari owner. Beberapa manajer bahkan memilih untuk resign karena merasa tidak dihargai dan tidak mendapat dukungan cukup dari owner. Merupakan implementasi nyata dari prinsip corporate social responsibility yang telah kita bahas. Hal ini juga menjadi salah satu strategi employer branding yang efektif, menarik pelanggan dan karyawan dengan kualitas dan keamanan produk. Adapun visi dan misi dari Senskin Skincare, yaitu membantu para wanita agar bebas finansial tanpa harus keluar dari rumah, serta memberikan produk yang aman dan halal. Kami juga berkomitmen untuk mengedukasi para customer agar lebih aware terhadap kulit untuk menjaga kesehatan kulit jangka panjang, yaitu menghindari bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Keberhasilan awal dari Senskin Skincare. Senskin Skincare pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dan langsung mencatatkan prestasi gemilang dengan penjualan mencapai 28.000 pieces dalam jangka waktu 2 bulan. Keberhasilan ini didukung oleh jaringan dari distributor, agen, dan reseller di berbagai wilayah yang sangat luas, khususnya wilayah Indonesia.
serta strategi pemasaran yang sangat efektif. Waktu itu penjualan hanya menggunakan platform Facebook, di mana hanya menggunakan organik dan tidak berbayar. Tetapi penjualan sangat efektif karena dulu belum banyak yang jualan melalui media sosial. Jadi pada tahun 2016, jualan hanya menggunakan platform Facebook saja sudah sangat efektif. Namun, beberapa tahun terakhir, Synskin mengalami penurunan penjualan, khususnya di area Jabodetabek. Sistem pelatihan di Synskin. Sebagai distributor Synskin, saya mengikuti pelatihan komprehensif yang dilakukan secara online. Pelatihan ini meliputi materi tentang produk, penjualan, dan strategi pemasaran. Meskipun pelatihan online memiliki beberapa keuntungan, seperti fleksibilitas dan aksesibilitas, namun kurangnya pelatihan offline menjadi kendala. Pertemuan offline menjadi wadah untuk membangun hubungan yang erat sesama tim dan menyelesaikan masalah bersama serta meningkatkan motivasi. Dan dari segi pelatihan, kekurangan dari owner Synskin adalah owner tidak memberikan cara memasarkan produk di era digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi perbaikan diusulkan. Yang pertama, implementasi sistem insentif atau poin yang efektif. Pengembangan sistem insentif baru yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi pasar serta target penjualan. Sistem ini harus transparan dan mudah dipahami oleh seluruh tim distributor. Sistem insentif yang efektif merupakan bagian penting dari compensation and benefit management yang bertujuan untuk memotivasi tim atau karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Meningkatkan kepuasan kinerja tim atau karyawan dapat berdampak positif pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. Pelatihan yang komprehensif mengenai produk baru, strategi penjualan yang efektif, serta teknik mengatasi kendala akibat kenaikan harga. Pelatihan perlu mencakup aspek komunikasi dan negosiasi yang efektif. Pelatihan yang terstruktur merupakan bagian penting dari training and development yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim atau karyawan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Karyawan yang terlatih dan kompeten dapat memberikan layanan yang memuaskan terhadap pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Penting untuk dipertimbangkan untuk menambahkan pelatihan offline seperti workshop dan pertemuan untuk meningkatkan engagement dan interaksi antar distributor. Strategi penjualan yang adaptif. Pengembangan strategi penjualan yang adaptif. Pengembangan strategi penjualan yang lebih responsif terhadap kenaikan harga, misalnya dengan menekankan nilai tambah produk atau penawaran program promosi yang menarik. Strategi penjualan yang adaptif merupakan bagian penting dari marketing strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan, termasuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Strategi penjualan yang tepat
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan apresiasi dan pengakuan, penerapan program penghargaan dan pengakuan atas kinerja dan kontribusi tim distributor. Hal ini dapat berupa bonus, reward, atau bentuk apresiasi lainnya. Apresiasi dan penghargaan terhadap tim atau karyawan merupakan bagian penting employer relation yang bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara perusahaan dan tim atau karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan loyalitas tim atau karyawan. Tim atau karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi cenderung memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, peningkatan apresiasi dan pengakuan. Selanjutnya, resolusi konflik yang sistematis. Membuka ruang dialog antara manajemen dan tim distributor untuk membahas kekhawatiran dalam mencari solusi bersama. Konflik dalam organisasi dapat diatasi dengan menerapkan teori konflik manajemen yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang adil untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Konflik yang tidak terselesaikan dapat berdampak negatif pada kinerja tim dan karyawan serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan pertemuan offline. Menyelenggarakan pertemuan offline secara berkala untuk meningkatkan komunikasi dan membangun hubungan antar tim atau karyawan dan perusahaan yang lebih erat. Pertemuan offline dapat menjadi wadah untuk membahas isu-isu terkini, memberikan arahan dan motivasi tim. Pertemuan offline juga dapat menjadi kesempatan untuk memberikan pelatihan dan membangun secara langsung kepada distributor. Peran owner dalam menghadapi konflik. Owner perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik antar manajer. Owner perlu menjadi mediator yang adil dan membantu manajer untuk menemukan solusi bersama. Owner jika perlu memberikan arahan yang jelas tentang budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan sehingga manajer dapat bekerja sama dengan lebih baik. Owner juga perlu lebih peka terhadap kebutuhan dan apresiasi tim, termasuk para manajer atau distributor. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.